Bayangkan, dunia yang kamu kira sempurna tiba-tiba runtuh di depan mata karena orang terdekatmu. Hai guys, balik lagi sama aku. Kali ini aku mau cerita kisah yang bener-bener bikin hati aku hancur berkeping-keping. Ini bukan sekedar drama, tapi ini nyata, terjadi di Jogja dan menimpa seorang perempuan bernama Nadia. Kalian siap dengerin cerita pahit ini? Siapin tisu ya. Nadia, seorang istri yang bahagia, tinggal di Jogja bersama suaminya Firman. Mereka dikenal sebagai pasangan yang harmonis, saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Hidup mereka terlihat sempurna, rumah tangga idaman bagi banyak orang. Mereka punya impian bersama, rencana masa depan, dan cinta yang seolah takkan pernah pudar. Jogja menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka, kota yang penuh kenangan indah. Tapi siapa sangka, di balik semua itu ada bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan segalanya. Kebahagiaan Nadia mulai terusik ketika Rina, adik kandungnya, datang dari jauh dan memutuskan untuk sementara tinggal bersama mereka di Jogja. Rina beralasan sedang mencari pekerjaan dan tempat tinggal yang lebih baik. Nadia dengan senang hati menerima adiknya, merasa bahwa inilah saatnya untuk lebih dekat dan mempererat hubungan persaudaraan. Firman pun menyambut Rina dengan baik, memperlakukannya seperti adik sendiri. Mereka bertiga sering menghabiskan waktu bersama, jalan-jalan keliling Jogja, dan tertawa bersama. Awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Nadia merasa senang memiliki adiknya di dekatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Nadia mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Ada perubahan dalam sikap Firman dan Rina yang membuatnya tidak nyaman. Mereka sering berdua, bercanda mesra, dan saling bertukar pandang yang penuh arti. Nadia mencoba menepis perasaannya, berpikir bahwa mungkin dia hanya terlalu sensitif. Tapi, intuisi seorang istri jarang meleset, bukan? Firman, yang selama ini dikenal sebagai suami yang bertanggung jawab dan penyayang, mulai menunjukkan perhatian yang berlebihan kepada Rina. Dia sering membelikan Rina hadiah, mengajaknya jalan-jalan berdua, dan selalu berusaha untuk menyenangkan hatinya. Rina pun tampak menikmati perhatian dari Firman. Dia merasa dimengerti dan diterima oleh Firman, sesuatu yang mungkin tidak dia dapatkan dari orang lain. Tanpa disadari, mereka berdua semakin terjerumus dalam hubungan yang berbahaya. Rina, yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga, justru mulai menggoda Firman. Dia sering berpakaian seksi di depan Firman, bersikap manja, dan selalu mencari kesempatan untuk berdekatan dengan Firman. Firman, sebagai seorang pria, tentu saja tidak bisa menolak godaan dari wanita cantik seperti Rina. Apalagi Rina adalah adik iparnya sendiri yang seharusnya dia lindungi dan hormati. Tapi nafsu memang bisa membutakan segalanya, bukan? Perselingkuhan antara Firman dan Rina pun dimulai secara diam-diam. Mereka memanfaatkan kepercayaan Nadia yang begitu besar kepada mereka. Mereka bertemu di belakang Nadia, saling mengirim pesan mesra, dan bahkan melakukan hubungan terlarang di rumah yang sama, di tempat tidur yang sama, yang seharusnya menjadi saksi cinta Nadia dan Firman. Pengkhianatan ini begitu keji dan menyakitkan. Jogja, yang dulunya menjadi saksi kebahagiaan mereka, kini menjadi saksi bisu pengkhianatan yang menghancurkan. Nadia mulai curiga ketika perilaku Firman dan Rina semakin aneh. Mereka sering berdua, banyak alasan jika ditanya, dan sikap mereka terasa berbeda. Nadia merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Dia mulai mengamati gerak-gerik Firman dan Rina dengan lebih seksama. Dia mencari petunjuk, berusaha untuk membuktikan kecurigaannya. Dia merasa bahwa rumah tangganya sedang berada di ujung tanduk. Sebagai seorang istri, Nadia memiliki intuisi yang kuat. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam rumah tangganya. Dia tidak bisa tidur nyenyak, makan tidak enak, dan selalu merasa gelisah.
Dia mencoba berbicara dengan Firman, tapi Firman selalu mengelak dan menutupi sesuatu. Nadia merasa sendirian dan tidak berdaya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Suatu hari, Nadia secara tidak sengaja menemukan bukti-bukti perselingkuhan Firman dan Rina di ponsel Firman. Dia menemukan pesan-pesan mesra, foto-foto mesra, dan bahkan video-video yang tidak pantas. Nadia merasa seperti disambar petir di siang bolong. Dia tidak percaya bahwa orang yang paling dia cintai dan percaya bisa mengkhianatinya seperti ini. Pengkhianatan dari suami sendiri sudah sangat menyakitkan, tapi fakta bahwa pelakunya adalah adik kandung sendiri membuat luka itu jauh lebih dalam. Nadia merasa seperti dunianya runtuh seketika. Dia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling dia cintai dan percaya. Dia merasa hancur, kecewa, dan marah. Puncak konflik semakin membesar ketika Nadia memutuskan untuk menghadapi Firman dan Rina. Dia menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan mereka kepada mereka. Firman dan Rina tidak bisa mengelak lagi. Mereka mengakui semua perbuatan mereka. Nadia merasa seperti ada pisau yang menusuk jantungnya berkali-kali. Hubungan keluarga hancur seketika. Nadia tidak bisa memaafkan Firman dan Rina. Dia merasa bahwa mereka telah menghancurkan hidupnya. Dia memutuskan untuk bercerai dengan Firman dan mengusir Rina dari rumahnya. Perselingkuhan mereka tidak hanya merusak rumah tangga Nadia, tetapi juga merusak ikatan darah antara dua saudara perempuan itu. Nadia merasa sangat terpukul dengan kejadian ini. Dia kehilangan suami, adik, dan keluarga sekaligus. Dia merasa sendirian dan tidak berdaya. Dia tidak tahu harus memulai hidupnya dari mana. Dia membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menerima kenyataan pahit ini. Film ini menyoroti bagaimana nafsu, ketidaksetiaan, dan pengkhianatan bisa menghancurkan kehidupan banyak orang sekaligus. Bagaimana sebuah keluarga yang harmonis bisa hancur berantakan karena kesalahan satu orang. Bagaimana luka pengkhianatan bisa membekas seumur hidup. Akhir kisah penuh drama ini memperlihatkan bahwa apapun alasannya, pengkhianatan yang dilakukan orang terdekat selalu meninggalkan luka paling dalam. Bahwa ipar benar-benar bisa menjadi maut bagi sebuah rumah tangga. Dan bahwa cinta dan kepercayaan adalah hal yang sangat rapuh, yang harus dijaga dengan baik. Kisah Nadia ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih pasangan dan teman, bahwa kita harus menjaga hubungan baik dengan keluarga, dan bahwa kita harus selalu setia dan jujur kepada orang yang kita cintai. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Tetaplah kuat dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Ingat, kamu tidak sendirian. Gimana guys, berat banget kan ceritanya? Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari kisah Nadia ini ya. Jangan lupa tinggalkan like kalau kalian suka video ini, komen di bawah pendapat kalian tentang cerita ini, subscribe channel aku untuk video-video menarik lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!